Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Tottenham Hotspur kembali meraih kekalahan ketika menghadapi Leicester City pada pekan ke-23 Liga Primer Inggris. Klub asal London Utara harus puas dibungkam 3-1 di hadapan para pendukungnya sendiri di Tottenham Hotspur Stadium. Hasil ini makin mendekatkan mereka ke jurang degradasi, sekaligus menjadi salah satu rekor terburuk sepanjang masa. Kehancuran Spurs tidak lain dimulai karena kegajian owner dan jajaran manajemen mereka sendiri. Pemecatan beberapa pelatih yang pernah menukangi tim ini tampak tidak beralasan. Selain itu, arah pengembangan klub juga tampak tidak serius dan mengakibatkan pada jebloknya performa mereka. Seperti apa kehancuran Tottenham Hotspur? Sebelum menyimak videonya, pastikan selalu Football Lovers sudah subscribe, like, serta nyalakan notifikasinya karena akan ada video-video menarik dan terupdate lainnya seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Bicara soal Tottenham Hotspur, tentunya tidak bisa lepas dari sosok yang satu ini. Football Lovers mungkin masih ingat siapa yang sanggup membawa Spurs ke final Liga Champions pertamanya. Siapa juga yang membawa Spurs konsisten finish 4 besar, dan bahkan sempat bertaruh untuk gelar Premier League. Siapa lagi kalau bukan Mauricio Pochettino. 5 tahun menukangi klub asal London Utara, Poch telah membawa Spurs ke level yang berbeda. Ia membuat tim yang bukan langganan gelar ini konsisten bersaing di papan atas. The Lily-Whites yang tidak diunggulkan bahkan mampu menembus babak final Liga Champions 2019 meski pada akhirnya harus kalah di tangan Liverpool. Musim 2016-2017, Pochettino membawa Spurs catatkan rekor terbaik mereka di Premier League. Spurs yang begitu impresif kala itu cuma kalah 4 kali, yang paling sedikit di antara para kontestan IPL lainnya. Mereka pun sukses mengunci slot finish di urutan kedua tepat di bawah Chelsea yang kala itu menjadi juara. Sayangnya, Pochettino pada akhirnya harus dipecat pada 2019. Terlepas performa Spurs yang memang jauh dari kata memuaskan kala itu, ada sedikit pertanda kegajian dari manajemen Spurs. Pochettino diduga sempat berselisih paham dengan jajaran manajemen tepat sebelum dirinya dipecat. Ada dugaan kuat Poch kehilangan kepercayaan dari para pemainnya, namun manajemen tetap menjadi pihak paling bertanggung jawab. Poch diketahui sempat didesak mundur oleh Daniel Levy dan jajarannya. Tapi Poch menolak, Levy akhirnya mengambil langkah tegas dengan memberhentikannya di tengah musim. Untuk sebuah alasan, memecat Mauricio Pochettino adalah sebuah langkah tepat. Spurs bagaimanapun sedang menjalani situasi terpuruk dengan posisi mereka kala itu ada di urutan ke-14. Namun untuk seorang pelatih yang mencetak sejarah dengan membawa Spurs ke final UCL, banyak pihak yang menilai bahwa Poch layak mendapat perlakuan lebih baik. Dari sinilah awal mula kegajian manajemen terlihat. Penunjukan Jose Mourinho sempat membuat fans The Lily-Whites kembali optimis. Namun optimisme itu rusak ketika ex-manajer Chelsea dan Real Madrid diberhentikan tanpa kejelasan sebab. Spurs berada di posisi ke-7 kala itu, tapi momen pemecatanmu benar-benar membuat semua orang geleng-geleng kepala. Pelatih asal Portugal itu dipecat hanya beberapa hari sebelum final Carabao Cup. Padahal dialah orang yang membawa Spurs ke final tersebut. Keanehan manajemen Spurs berlanjut pada periode pelatih selanjutnya. Nuno Espirito Santo ditunjuk sebagai suksesor Mourinho. Namun kompatriot Mourinho itu tidak bertahan lama. Ex-pelatih Wolves hanya menjabat dari bulan Juli sampai dengan November, sebelum dirinya diberhentikan akibat performa buruk. Tampuk kepemimpinan lantas berganti lagi, kali ini Antonio Conte yang dipercaya menduduki kursi panas manajerial. Sayangnya kebiasaan gaji owner belum bisa hilang. Masa jabatan Conte berakhir hampir seperti masa jabatan Mourinho. Lagi-lagi, kepergian Conte disebabkan masalah yang ada di manajemen. Conte sempat marah-marah pada pemain Spurs menyebut mereka kurang daya juang sehingga tidak bisa memenangkan laga. Namun ada banyak intrik lain yang menyebabkan sang manajer hengkang.
Daniel Levy mengatakan dirinya tidak mau ambil resiko karena Conte telah memicu adanya konflik akibat komentar pedasnya tepat beberapa hari sebelum pemecatan. Ketidakjelasan manajemen Spurs kembali terlihat dalam upaya mereka mencari pelatih pengganti Antonio Conte. Nama Ange Postecoglou pada akhirnya resmi menjadi pengganti sang pelatih Italia. Pelatih blasteran Yunani Australia ini dipilih karena menurut Daniel Levy, dia adalah orang yang cocok dengan filosofi yang ingin dibangun Spurs, yakni sepak bola menyerang. Sayang, masalahnya adalah Postecoglou merupakan tipikal pelatih yang agak militan dan idealis. Idenya soal sepak bola menyerang tampak sudah kebablasan. Bagi Postecoglou tidak masalah kebobolan banyak, sepak bola adalah soal siapa yang mencetak gol lebih banyak. Dari sinilah masalah lama Spurs muncul. Spurs tidak punya pertahanan yang cukup solid. Ditambah permasalahan cedera, tim ini akhirnya berkali-kali dipaksa kena comeback oleh lawan-lawannya. Laga kontra Leicester City bisa jadi salah satu bukti. Setelah sempat unggul 1 gol, situasi berbalik buat tim berlogo ayam jantan. Spurs akhirnya menuntaskan laga dengan kekalahan 1-2. Sesuatu yang menurut sang kapten Son Heung-min tidak perlu terjadi di pekan-pekan krusial seperti sekarang. Situasinya sekarang, kekalahan tersebut tidak hanya membuat Spurs terancam terpeleset ke jurang degradasi, tetapi juga harus menghadapi angkara murka dari para fans. Fans dari Leeds kadung tidak percaya. Mereka tidak menyalahkan Ange Postecoglou atas segala masalah ini. Para fans lebih menyalahkan Daniel Levy dan manajemen yang dinilai tidak becus mengurus klub. 24 tahun, 16 manajer, 1 trofi, waktunya perubahan. Itulah ungkapan kekecewaan para fans yang tertuang dalam bentuk banner di Tottenham Hotspur Stadium saat laga melawan Leicester. Di lini masa media sosial, tindakan mereka lebih gila lagi. Bahkan ada kelompok-kelompok pendukung yang mengancam akan walk out dari stadion sebagai bentuk peringatan pada Levy dan jajarannya. Premier League adalah sebuah kompetisi yang super ketat, oleh karena itu diperlukan seorang owner atau bos yang kompeten untuk memimpin sebuah klub. Satu kunci inilah yang tidak dimiliki Spurs. Daniel Levy lebih memilih membuang pelatih-pelatih hebat demi idealismenya yang entah sebetulnya mengarah kemana. Kalau memang filosofi yang dianut adalah sepak bola menyerang, kenapa dari awal Spurs menunjuk Jose Mourinho dan Nuno Espirito? Padahal dua pelatih ini lebih dikenal pada taktik defensifnya, bukan taktik menyerangnya. Lalu kenapa pula mereka memecat Conte yang sudah sesuai dengan ideologi menyerang? Padahal apabila ideologi menyerang yang dianut, maka Spurs seharusnya membangun suasana berdasarkan ide Conte, bukan malah memecatnya hanya karena konflik dengan pemain. Liverpool dibangun dengan ideologi dan konsep Jurgen Klopp. Man City dibangun dengan ideologi ala Pep. Bahkan Chelsea dan Man United mulai menentukan ideologi baru bersama dengan pelatih dan board baru masing-masing. Sekarang, kapan giliran Spurs berubah? Kembali pada pernyataan awal, terlepas dari performanya yang jeblok, kesalahan terbesar bukan ada pada Postecoglou, lebih kepada para board alias manajemen. Lagi pula, ada banyak keputusan manajemen yang kontroversial terkait kebijakan transfer. Kebijakan-kebijakan inilah yang pada akhirnya menempatkan Postecoglou di tengah badai cedera. Padahal, timnya sedang berjuang menghindari degradasi. Kembali lagi, keputusan sekarang ada di tangan manajemen. Yang diminta fans adalah komitmen. Memecat Postecoglou bukanlah keputusan yang salah, mengingat sang pelatih juga terbilang bebal karena memaksakan idealismenya dengan komposisi pemain yang berantakan. Namun mempertahankannya juga bukan pilihan yang salah, mengingat Postecoglou adalah orang paling tepat untuk filosofi sepak bola menyerang. Resikonya, manajemen harus menerima amukan fans karena keputusan mempertahankan Postecoglou bisa berakhir dengan jurang degradasi. Pada akhirnya Spurs tetaplah Spurs, terlepas longgarnya ruang di dalam kabinet trofi mereka. Tim ini tetaplah anggota tradisional Big Six yang kekuatannya begitu diperhitungkan di sepak bola Inggris. So, bagaimana menurut football lovers? Ada saran untuk board Spurs yang suka membuat keputusan-keputusan gaje? Komen di bawah ya.